Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa MTA TV dan juga saudaraku pendengar dimanapun Anda berada. Selamat jumpa dengan saya Amalia Tina dalam program Ruang Psikologi. Pemirsa MTA TV dan juga saudaraku pendengar, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan baik, sehat, berbahagia, dan juga semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pemirsa, hari ini kita akan bahas terkait tema generasi rentan stres, apa yang sedang terjadi pada anak muda. Nah, kita ketahui gitu ya, anak-anak muda sekarang tuh banyak dihadapkan dengan berbagai ketidakpastian dan realita hidup yang ternyata tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan gitu. Nah, hal tersebut membuat anak-anak muda mudah mengalami burnout, kecemasan, atau bahkan stres. Dan tentunya hari ini kita akan bahas terkait bagaimana mengatasinya dan juga bagaimana peran yang bisa dilakukan orang tua dan juga lingkungan sekitar sebagai sistem pendukung yang tepat bagi generasi muda. Tentunya kita akan bahas hari ini bersama dengan Dr. Suroyah Amin, spesialis kedokteran jiwa. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Suroyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kabar baik dan sehat hari ini, dokter? Alhamdulillah, tetap dingin. Alhamdulillah. Tetap dingin walau di luar sana panas ya, dokter ya. Hari ini pembahasannya terkait stres pada anak muda. Katanya dikatakan sebagai generasi rentan stres gitu ya, dokter ya. Tentunya nanti Dokter Suroyah akan jawab gitu ya, apakah betul dan bagaimana cara mengatasinya gitu. Dan kami juga tentunya mengundang Anda, pemirsa dan pendengar, untuk bergabung. Anda bisa bergabung di line telepon di nomor 0271 679 3000 atau Anda juga bisa mengirim pertanyaan di SMS, chat WA dan juga WA call di nomor 0811 255 3000. Nah, kita ke tema nih, dokter. Benarkah gitu ya, generasi muda ini dikatakan sebagai generasi yang rentan stres nih, dokter, kalau dari kacamata Dokter Suroyah nih? Oke. Dari kacamata data gitu ya. Boleh. Dari data WHO, itu 1 dari 7 anak muda usia 10-19 tahun itu mengalami gangguan mental, terutama cemas dan depresi. Itu tingkat dunia. Sedangkan kalau tingkat Indonesia, di survei kesehatan Indonesia itu kelompok usia 15-24 ini kan kisaran di Gen Z itu ya. Dari riset kesehatan dasar itu paling tinggi terjadi kejadian depresi. Sehingga memang secara data tuh iya, usia muda, kisaran anak-anak muda itu memang rentan terjadi gangguan pada mentalnya. Berarti ini sudah terkonfirmasi gitu ya, bahwa 1 dari 7 anak muda bahkan gitu ya mengalami gangguan mental gitu. Nah, stres ini sendiri tuh sebenarnya apa sih, dokter? Dan gimana dampak buruknya untuk generasi muda gitu? Oke. Sebenarnya stres itu suatu respon alami ya. Jadi bisa mengenai anak-anak sampai dewasa. Anda bisa mengenai siapapun, di mana ini adalah upaya manusia, baik itu upaya secara fisiknya, secara mentalnya, atau emosional saat ada tekanan, ada tantangan, ada ujian, atau ada perubahan dalam kehidupan dia, sehingga dia harus menyesuaikan dirinya dalam hidup itu. Sehingga kita kadang-kadang ada perencanaan gini, sehingga tidak sesuai dengan perjalanannya. Nah, ini benturan. Nah, itu kita harus segera menyesuaikan dan untuk segera menjawab, oh ada ini, berarti kita harus bagaimana. Nah, seperti itu. Cuma apakah sama dengan stres itu buruk? Tidak. Karena kita butuh tumbuh dari itu. Nah, jadi akan buruk jika kita terpuruk, akan tumbuh jika kita membuat bangkit dari soal itu. Jadi kita kan nggak akan pernah jadi anak SMP kalau kita tidak ada ujian akhir nasional SD. Betul. Ujian akhir nasional kan kesannya kayak ujian banget gitu ya, berat banget dibanding ujian-ujian semesteran, ujian ulangan harian gitu ya. Jadi fungsi dari stres itu jika dihadapi dengan baik akan tumbuh dia menjadi seorang yang apa ya bahasanya, bijak atau mungkin mengerti dari soal-soal kehidupannya. Nah, akan terpuruk jika dia menggunakan menjadikan stresor itu saya tidak mampu, saya takut, saya lemah, saya khawatir dan lain-lain. Nah, itu menjadi sebuah keterpurukan pada dirinya. Jadi tidak sama dengan stres itu buruk,
bisa jadi baik. Berarti stres juga bisa jadi sesuatu yang baik gitu ya dok? Iya. Tergantung bagaimana cara menyikapinya Iya. begitu. Kita tidak terburuk dengan stresor itu, kita malah semakin terpacu gitu ya dokter ya untuk menjadi lebih baik pastinya. Karena tadi diibaratkan dengan ujian ternyata stres Iya. tuh ya. Nah kalau fase remaja dan anak muda ini kan dikatakan cukup rentan gitu ya. Kenapa nih dokter? Oke, pada usia kita kalau muda itu ya kisaran 18, kalau Gen Z ya, kita pakai ukuran Gen Z. Gen Z itu usia 13 sampai 31 ya kisaran usianya. Remaja sampai dewasa muda. Yang pertama, usia-usia itu tuh usia perkembangan otak. Di mana otak emosi, jadi otak yang sistem limbik, jadi yang menguasai emosional kita matang lebih cepat, lebih dahulu dibanding otak pikirnya. Sehingga emang anak-anak muda tuh cenderung dia emosional, impulsif, karena pusat reaksi yang diberikan itu cenderung dari otak emosinya, karena otak pikirnya masih belum matang. Matang tuh usia sekitar 20 sampai 25 anak. Nah, sehingga pada usia di bawah itu si otak emosi yang cenderung, walaupun tidak semua menggunakan otak emosinya dalam memberikan reaksi dari sebuah aksi. Jadi karena perbedaan kematangan itu bisa mempengaruhi dalam memberikan reaksi dari sebuah aksi. Selain otak, hormonal, usia-usia itu kan usia pubertas. Yang wanita estrogen, progesteronnya mulai berubah, yang laki-laki ada testosteronnya, androgennya yang mulai ada perubahan jumlah, sehingga tubuh itu disuruh untuk beradaptasi dengan hormonalnya. Efeknya selain tadi otaknya yang bermasalah, hormonnya bermasalah, belum lagi usia 12 sampai 18 itu kan usia pencarian identitas. 18 sampai 40 itu usia untuk intimacy, membentuk sebuah hubungan yang intens. Sehingga dalam tekanan sosial tuh dia mencari jati diri, dilanjutkan dengan dia membentuk tim. Nah, di tim ini yang kadang butuh validasi. Divalidasi jikanya ini yang kadang tanpa kita sadari kita ikut. Nah, nanti lama-lama dia akan jadi, oh ternyata kayak terbawa arus dari sistem untuk diakui tadi. Belum lagi kalau sekarang digitalnya kan luar biasa ya. Di rumah aja informasinya mulai dari yang baik, yang buruk, dan yang cenderung orang tuh melihat yang buruk. Nah, entah informasi dunia, entah informasi ekonomi, entah informasi, jadi sesuatu yang seperti tidak pastilah dalam kehidupan ini ke depannya. Akibatnya ya rentan, karena dia juga belum survive untuk hidup. Nah, dia masih mencari kerja, mungkin masih mencari lulus dan lain-lain sebagainya. Sehingga memang sangat berpotensi anak-anak muda itu gangguan mentalnya. Gitu ya, karena memang tadi tengah dalam fase mencari jati diri gitu ya, dan kenapa ini juga jadi alasan anak-anak remaja dan anak-anak muda tuh bisa lekat dengan teman-temannya gitu ya dokter ya. Jadi mau teman-temannya mau dibawa kemanapun dia akan cenderung ikut gitu ke teman-temannya. Karena ingin divalidasi sebagai teman, diterima sebagai teman. Karena emang itu usia intimacy ya, 18-40 itu. Nah, tadi kan dokter katakan biasanya mereka gunakan otak emosi untuk mencari atau mencapai keputusan. Ini antara laki-laki dan juga perempuan, apakah sama nih dokter? Beda ya gender. Secara gender itu wanita cenderung banget menggunakan otak emosinya dibanding laki-laki. Laki-laki walaupun kematangannya otak pikirnya lambat, paribasan dikit nyentil menggunakan otak pikirnya. Kalau wanita cenderung ya kalau menggunakan presentasi mungkin 80-20 misalnya. Kalau laki-laki itu cenderung masih ada kita menggunakan otak pikirnya dalam memberikan reaksi dari sebuah aksi. Begitu. Jadi memang tetap ada perbedaan ya dari laki-laki dan juga perempuan di fase remaja ini atau fase anak di usia muda gitu ya. Nah, kalau dokter temui nih di lapangan gitu ya dokter ya, biasanya persoalan apa di dokter yang jadi keluhan anak-anak muda atau remaja saat konsul ke psikolog atau psikiater nih dokter? Oke, kalau saya di ruang praktek itu yang cenderung lebih banyak itu ke arah depresi atau campuran cemas depresi. Konflik yang utamanya pada
rumah tangga, keluarga. Iya, keluarga. Di keluarga. Mulai dari yang rumah itu berisik. Berisik itu artinya tidak ada pertengkaran, seperti gitu. Kemudian terkait dengan kehampaan. Jadi orang tua bapak ke sana, ibu ke sana, saudaranya ke sana, dia pulang ya pulang aja. Jadi kayak nggak punya teman. Dia nggak ada yang menerima dia. Rumah bukan sebagai tempat pulang. Sehingga lama-lama capek dengan kehidupannya. Ada yang ekstrim sampai menyatakan tidak pernah bahagia, bahasanya gitu. Sehingga dia merasa selalu terluka dan ada distorsinya kognitif itu, luka tanpa darah itu dialihkan ke luka berdarah agar nanti lebih mudah mengobatinya. Jadi dari Sefam. Itu untuk kasus depresi yang berat. Selain itu ada kasus kecemasan karena kekhawatiran. Saya nanti sekolahnya gimana, selesai sekolah nanti kerjanya apa, masa depan saya bagaimana, G-nya tuh di depan. Sehingga menjadikan dia itu justru malah karena ininya kenceng, tidak produktif. Nah, semakin tidak produktif kan semakin cemas lagi, semakin tidak berdaya, tidak berguna lah pastinya gitu kesannya. Sehingga kayak jadi blunder. Belum lagi nanti tekanan kuliah, kapan lulus, skripsinya gimana, saya mana, datanya gimana, tekanan-tekanan dari teman lah, orang tua lah, atau keluarga lah, gitu. Jadi case-nya tuh kisarannya memang pada depresi, cemas. Walaupun begitu ada yang digital, karena efek rumah yang tidak sebagai tempat pulang. Paparan dari digital itu kenal dengan dunia maya, telah itu teman maya. Jadi ada bahasa sekarang tuh grooming ya. Grooming itu kesannya kayak orang lain tuh melindungi dia, memperhatikan dia karena di rumah dia tidak dapat itu. Ada yang sosok yang itu, tapi ternyata tanpa sadar dia nanti ada eksploitasi, sehingga ya kalau sekarang ada kekerasan itu tanpa dia sadar bahwa dia telah masuk ke si pelaku ini tadi. Jadi grooming itu seperti itu. Sekarang karena digital yang seperti itu, punya teman maya, ikutlah dengan si teman maya itu. Jadi case-case-nya beberapa diantaranya itu. Dia merasa dia punya teman, dia merasa dia punya tempat aman atau tempat pulang gitu ya dokter ya. Padahal sebenarnya itu adalah tempat aman yang semu gitu ya dokter ya. Karena ya kita tidak tahu apa niat dibaliknya gitu ya dokter. Dan dunia maya kita juga tidak tahu bagaimana sebenarnya orang di balik gadget, di balik dunia maya itu tadi. Nah ini kan berarti juga tadi sudah ada sedikit nyenggol terkait faktornya yang jadi penyebab remaja ini banyak tertekan atau banyak mungkin mengalami stres saat ini, salah satunya keluarga ya dokter ya. Nah selain keluarga mungkin ada faktor apa lagi nih dokter? Standar yang pada dirinya itu yang tidak jelas. Dia menggunakan standarnya standar mesos. Di mesos itu kan standarnya tidak realistis. Jadi kesan sempurna pada seseorang atau keluarga yang tidak dia miliki, yang muncul mungkin setiap hari yang dia lihat, itu menjadi kesan, oh ini loh yang baik. Nah, dia kayak bahasanya dikejar-kejar untuk bentuk sempurna tadi. Belum lagi ada info ini, kok aku nggak tahu ya, temannya ngomong ini, kok aku nggak tahu. Kesan jadi harus selalu updating informasi agar tidak FOMO, jadi tidak tertinggal updating yang mungkin sedang viral, apalah itu. Jadi scrolling atau apa tuh dia harus melihat terus terkait digitalnya. Belum lagi kalau sekarang memang ekonominya tuh agak aneh, tidak jelas, sehingga mulai antara pendapatan pengeluaran tuh beberapa imbalance, sehingga naik G-nya tadi kencang. Belum mencari pekerjaan yang sangat sulit. Anak muda lagi ada hustle culture, jadi yang namanya anak muda itu harus menyamadengankan seorang anak muda itu harus bekerja tanpa istirahat untuk sukses. Karena kamu dikatakan sukses itu jika kamu bekerja terus. Nah, ini kayak hidup tuh kayak cuma berlari untuk membentuk
diri. Ya, kesannya seperti itu. Belum informasi yang sangat banyak. Nah, ini yang agak susah. Karena efek digital, dia itu kan jadi jarang keluar. Nah, padahal keluar itu sangat diperlukan, entah berpegangan tangan. Ini sama jenis nih ya, maksudnya komunitasnya. Nah, dia merasa nggak punya teman. Karena emang semuanya maya digital itu. Nanti teman nyata itu karena efek biasa dengan satu HP punya banyak teman, sehingga saat di dunia nyata ini dia seperti tidak punya teman. Ya alhamdulillah kita di lingkungan yang kajian rutin setiap pekan ada, itu kan kita nyata. Nah, sehingga itu membantu sebenarnya kalau mereka tahu tentang fungsinya, bukan hanya sekedar mencari ilmu, tapi ada kebersamaan ada di situ gitu. Bagaimana memang tidak melulu hanya tentang dunia maya. Kalau anak-anak remaja, anak muda sekarang mereka begitu akrabnya dengan dunia maya sampai bahkan mungkin melupakan gitu ya dokter ya, bagaimana entitas dia di dunia nyata gitu. Tadi juga ada berbagai faktor, ada salah satunya keluarga, standar media sosial gitu ya, kekhawatiran ke depan juga gitu ya dokter ya, dan tadi kekhawatiran juga untuk tidak punya teman di dunia nyata. Nah, kalau dari remaja yang memang masih sekolah atau masih kuliah gitu dokter, tuntutan dari sekolah atau tuntutan dari perkuliahan, apakah ini juga memicu nanti dia bisa mungkin ke arah kelainan mental atau seperti apa dokter? Sangat berpengaruh ya. Tapi tidak sama dengan pasti terjadi gangguan mental. Kadang tuntutan itu menjadikan kita semangat, bahasanya terpacu untuk memberikan yang terbaik. Tapi kalau pada beberapa individu yang dikejar-kejar menggeh-menggeh terengah-engah karena kapan itu pertanyaan kapan itu berbahaya ya. Mungkin maksudnya ngabarke perhatian, tapi kadang itu menjadikan sebuah momok untuk bertemu orang karena nanti ditanya. Karena tidak setiap perjalanan skripsi kita atau tugas akhir atau apalah itu pendidikan atau ujian itu tuh bukan di kita yang tidak mau mengerjakan, tapi kadang ada faktor lain. Nah, kadang itu yang tidak diketahui orang yang bertanya kapan itu. Nah, jadi kita kayak terkejar-kejar jadi kecemasannya. Belum lagi nilai cuma segini, nilai itu ya segini, 10 gitu. Nah, cuma 7, 8. Dan kita itu dapat 7 aja terkopoh-kopoh gitu ya. Susah ya padahal. Belum lagi di media sosial bahwa tervalidasi itu jika prestasi. Nah, itu jadi kita kayak hidup tuh aku harus berprestasi, aku harus menunjuk punya yang dibanggakan. Jadi berasa kayak dikejar-kejar untuk mewujudkan aktualisasi dirinya. Ini itu juga bisa menjadi pemicu terjadi gangguan mentalnya, walaupun juga bisa jadi pemicu tumbuhnya dia. Jadi tergantung kita dalam mensikapinya. Tergantung bagaimana penerimaan orangnya gitu ya dokter ya. Berarti kan ini juga harus ada suatu bentuk komunikasi yang sehat juga dari orang lain ya dokter ya. Tidak melulu mungkin bertanya kapan, mungkin maksud kita adalah perhatian, tapi bisa saja penerimaannya dari dia berbeda gitu. Nah, bagaimana komunikasi yang bisa dilakukan khususnya dari keluarga dokter? Karena biasanya dokter yang nanyain kapan dan kapan itu keluarga dok. Gimana komunikasinya yang benar nih? Di rumah itu upayakan kalimatnya tuh kompleks ya, jangan hanya cuma satu jenis perintah gitu ya, belajar, makan, sekolah, apalah itu, atau hanya bertanya kapan kamu, bagaimana. Nah, ini pertanyaan bagaimana itu masih mending, karena bagaimana itu bercerita kan itu. Tapi kalau bertanya kapan, kamu sama siapa atau apa, itu kadang menjadikan kita kayak interrogatif. Nah, sehingga harapannya di rumah itu rumah tempat kita pulang, rumah tempat melepas lelah rasa dan raga, sehingga kita memang benar-benar di rumah itu recharge. Setelah energi yang lelah di luar, kita di rumah untuk menambah daya, sehingga kita nanti saat besok keluar itu kita full charge, siap untuk berkontribusi. Karena di rumah itulah awal dari validasi emosional anak. Kita start dari anak dulu. Setiap anak bercerita, harapannya itu didengarkan. Oh, terus kakak
oh jadi bagaimana terus, nah tanpa ada lah kamu tuh ya kayak gitu loh, kayak gitu kok ya lebih banget kayak itu dirasa, itu sudah ada penghakiman. Nah itu sudah nanti dia akan merasa buat apa saya bercerita. Endingnya nanti. Kemudian di rumah juga apa ya bahasanya? Kalau yang gini-gini aja, Nyuruh-nyuruh kamu ya? itu kayak gitu tuh nggak usah dipikir. Kamu tuh kayak gitu nggak pikir. Nah ini sudah apa ya? Mematikan rasa juga, mematikan pola pikirnya sehingga dia nanti emang gua pikir itu kadang ada saatnya pas, kadang ada saatnya dia pas. Kemudian komunikasi terbuka karena harapan kita tuh rumah itu menjadi tempat berbagi rasa tadi, berbagi validasi emosi dalam hal ini. Oh kakak sedih, oh berarti aku tadi menangis adalah sama dengan sedih. Oh kakak baru senang ya karena aku tadi dapat, oh berarti aku tadi senang sama dengan bahagia. Validasi berarti itu tuh ada, emosi itu ada, tidak menjadikan halah kayak gitu, itu sudah menjadikan anak tidak tahu saya tuh mengapa ya. Nah itu nanti efeknya ke sana. Sehingga harapannya rumah itu sebagai kayak buffering untuk individu. Di luar ada apa, begitu nanti di rumah tuh sudah tenang. Harapannya kita seperti itu. Harapannya begitu ya, rumah itu bisa jadi tempat yang aman, nyaman, tenang gitu ya dokter. Dan tempat pulang. Dan tempat pulang tadi, karena tadi ternyata besar sekali pengaruh gitu ya keluarga di rumah sebagai recharge energi gitu ya, sebagai pusat validasi, berbagi rasa dan juga tentunya ada komunikasi terbuka di situ ya dokter ya, untuk bagaimana kita bisa menerima mungkin perasaan-perasaan dari anak dan juga remaja ini gitu. Dokter, ini pasti kita akan bahas lebih lanjut terkait bagaimana gitu ya peran dari lingkungan juga dengan stres pada remaja dan juga anak muda. Tapi kita lanjutkan di segmen kedua begitu dokter ya. Baik, pemirsa MTA TV dan juga saudaraku pendengar, tentunya kami mengundang Anda untuk bergabung. Anda bisa bergabung di line telepon di nomor 0271 6793000 atau Anda juga bisa mengirim pertanyaan di SMS, chat WA dan juga WA call di nomor 0811 25533000. Kami akan kembali setelah informasi-informasi berikut ini. Ya, pemirsa MTA TV dan juga saudaraku pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam program Ruang Psikologi masih dengan tema generasi rentan stres, apa yang sedang terjadi pada anak muda. Tentunya kembali kami mengundang Anda untuk bergabung. Anda bisa bergabung di line telepon di nomor 0271 6793000 atau Anda juga bisa mengirim pertanyaan di SMS, chat WA dan juga WA call di nomor 0811 25533000. Kita masih bersama dengan narasumber kita Dr. Suraya Hamid, spesialis kedokteran jiwa. Dokter, kita tadi sudah bahas ya terkait apa itu stres gitu ya, dan apa saja faktor yang mempengaruhi dan bagaimana tepatnya peran keluarga di rumah untuk anak-anak agar mereka terhindar dari gangguan mental gitu ya. Nah, selain dari keluarga, dokter, kalau remaja dan anak-anak kan kita tadi sudah bahas juga bahwa mereka itu sangat lekat dengan teman-temannya ya dokter ya. Nah, apakah pergaulan dengan teman-teman sebaya ini juga bisa jadi salah satu faktor nih untuk memicu stres yang tidak disadari sama anak ini atau anak muda atau remaja ini dokter? Oke. Memang tugas perkembangan usia 18-40 kan tadi intimasi, membentuk sistem pertemanan yang intens. Nah, kadang tanpa sadar memang tugasnya berteman, tapi kita bisa menjadi sumber stres karena kurang pas dalam mencari teman atau kita yang tidak membatasi diri dalam berteman. Misalnya gini, ayo ke sana, kita sekarang ada viral nih baju atau apalah gitu. Makanan viral. Makanan viral, oke. Padahal secara finansial kita pas, bukan pas ada kita beli gitu. Ya, tapi kita tetap memaksakan diri karena kita tidak menggunakan batasan tidak. Jadi kita menjadi apa ya, terengah-engah dengan ajakan, memaksakan diri untuk mengikuti tren agar tidak diejek, agar tetap diterima di komunitas itu. Belum lagi diajak ya mungkin yang agak apa namanya hiking atau apalah gitu, padahal kita sudah tadi seharian ngapain, tapi karena tadi diajak takut menolak atau takut dikeluarkan atau badan itu secara fisik sebenarnya sudah saatnya istirahat. Tapi karena kita tidak punya batasan diri terkait kemampuan fisik kita, ya kita ikut aja. Sehingga entah takut dibilang sok sibuk lah, entah takut dibilang nggak mau kumpul-kumpul lah. Ya. Ada lagi
perjalanannya itu kan pelan gitu ya, sehingga tanpa sadar kita mengikuti arus itu, mengikuti cara hidup seperti itu pelan-pelan, seakan-akan tidak dipaksa. Tapi lama-lama ternyata tubuh itu memberontak. Jadi tubuh yang lebih dahulu bicara tanpa kita sadarinya. Kita lelah, kita takut, kita merasa tidak mampu lama-lama. Jadi potensi gangguan mentalnya itu cukup besar dalam kita mensikapi teman-teman tadi. Tapi jika kita bisa mampu membentuk batasan diri, kalau kita mampu, oke lah. Kalau tidak, aku capek banget ya tadi habis gini-gini, sorry ya. Nah, kita punya batasan diri tidak masalah. Tidak menjadikan sebuah sumber stresor dari teman sebaya itu. Nah, kalau misal perasaan-perasaan kayak, aduh nanti kalau aku nggak ikut sekarang, aku nggak punya teman. Nah, ini bagaimana mengatasinya, dokter? Oke. Kalau memang pada akhirnya dalam tanda kutip kita dikeluarkan, berarti mungkin memang kita tidak berjodoh dengan teman-teman itu, karena kurang pas frekuensinya. Nah, jadi kita mungkin bisa dengan komunitas yang lain yang mungkin kita bisa frekuensinya itu tidak terlalu jomplang. Nah, mungkin dengan yang tadi kita apa ya? Kurang nggak masuk gitu loh, dengan kita terlalu terengah-engah gitu karena terlalu jauh frekuensinya. Jadi kalau memang ada yang tidak, ya berarti memang kita belum berjodoh dengan mereka. Nah, mungkin nanti kita bisa dengan membentuk komunitas yang lain atau teman yang pada akhirnya teman bukan cuma satu, walaupun mungkin ada beberapa orang yang kesulitan dalam memulai pertemanan. Tapi paling tidak tubuh itu aman dulu. Oh gitu. Jadi mungkin bisa cari teman lainnya gitu ya dokter ya, karena tadi teman nggak cuma satu, banyak gitu ya. Nah ini ada pertanyaan dokter dari Mas No. Assalamualaikum Bu Dokter Suroya. Dulu aku pernah masuk rumah sakit direhabilitasi, yaitu melakukan olahraga voli dan dilatih memainkan musik. Sekarang aku sudah pulang dan keduanya tidak aku lakukan. Pertanyaannya, selain dua cara itu, apakah ada cara rehabilitasi yang tidak harus melibatkan orang lain? Gitu. Tidak dijelaskan mengapa direhab ya? Iya. Oke. Kan kalau ada rehab voli dan musik, itu ada kisah di depannya. Kisahnya ini saat ini kita tidak dapat informasi. Oke. Kalau rehabilitasi itu masih banyak, tidak harus beruang. Beruang itu kan beruang ya, berarti kalau musik dan voli itu beruang. Dengan kita bisa di hiking misalnya atau naik gunung, itu mungkin juga pakai uang. Tapi kalau yang nggak naik pakai uang tuh mungkin jogging. Naik di jogging di persawahan deh. Nah, jogging nggak pakai uang, pakai sepatu, oke lah. Kita pakai sandal, jalan aja deh di pematang sawah, lihat hijaunya, jadi beradaptasi dengan alam. Itu juga bagian salah satu dari rehabilitasi. Ternyata dunia itu luas. Nah, kadang-kadang karena dunia sempit atau apa, ternyata lapang sekali penglihatan saya, bisa melihat segini banyak hijau-hijau. Oke. Terkait dengan musik, mungkin ada frekuensi nada yang membuat dia merasa nyaman. Kalau dengan bermain musik, kalau dia tidak perlu harus ke studio, bisa dengan cukup mendengarkan di TV atau radio misalnya, itu juga ada musiknya. Kita pilih-pilih jenis musiknya. Atau lihat di YouTube atau apalah itu yang ternyata nyaman, rileks. Masih banyak jenis musik yang buat kita rileks. Ada jenis rehab tuh banyak, mana yang kita itu masuk cocok ya, dengan jenisnya. Ada yang cuma sekedar entah bukan nongkrong ya, mungkin entah di mall atau di jalan aja, di pinggir jalan mie ayam itu juga bisa membuat ternyata lidah saya enak. Nah, menikmati makanan yang masuk sembari membayangkan teksturnya, membayangkan rasanya, itu juga bisa membuat kita itu merasakan seluruh sistem tubuhnya. Itu juga bisa membuat kita terasa nyaman. Jadi rehab itu jenisnya beda macam-macam. Kalau mau cari olahraga ya volley yang ada bukan musuh ya, apa jenis? Sparring partner, nah gitu ya, bal-balan aja deh, misalnya itu kan agak murah gitu ya, gitu. Jadi tidak harus seperti itu. Ya, semoga bisa menjawab gitu ya pertanyaan dari Mas No tadi di Sragen gitu. Nah tadi kita sudah bahas gitu, ternyata teman-teman sebaya ini juga punya pengaruh gitu ya, juga punya
pengaruh dan juga bisa menekan juga dari remaja dan juga anak muda ini terkait bagaimana tingkat stres mereka gitu. Nah, selain juga tadi dari keluarga dan juga teman, pengaruh ketidakpastian ini sepertinya juga besar sekali dokter sekarang ya. Nah, bagaimana nih terhadap kecemasan anak muda? Apakah memang selama ini banyak atau mungkin hanya beberapa saja yang merasa, dokter? Oke, berdasarkan informasi mestinya. Mereka taunya, oh sekarang mencari pekerjaan sulit. Sekarang barang-barang mahal. Sehingga dia bayangkan baru mau lulus, mau skripsi saja nanti kalau selesai saya mau ngapain ya. Jadi atau bagaimana nanti saya, bagaimana nanti masa depan saya, apakah nanti saya bisa untuk menghadapinya, itu bisa membuat memang ketakutan, kekhawatiran dari generasi muda. Tapi apakah nanti sama dengan menjadi kecemasan? Tidak juga. Ada yang menjadikan, karena dengan ketidakpastian ini, tapi kita lihat di alam ini yang sedang viral ini, aku bisa membuat perencanaan. Untuk membuat ini, aku butuh dana ini, butuh tempat ini, saat ini, yang aku punya ini, sehingga membuat dirinya berinovasi untuk merencanakan sesuatu yang kesannya tadi dunia tidak pasti, dia memastikan diri dengan kemampuan dia dalam membentuk aktualisasi dirinya. Jadi ketidakpastian itu bisa menjadi sebuah kecemasan, bisa juga menjadikan sebuah bangkitan untuk membuat ide yang akhirnya dia nanti menjadi tenang. Jadi tidak pasti. Yang tidak pasti itu bikin cemas. Itu tidak sama dengan tidak pasti yang ketidakpastian ini gitu ya. Artinya ketidakpastian itu belum tentu buat kecemasan, gitu kan? Karena ketidakpastian itu kalau kita yang bisa memastikan menjadikan sebuah tantangan. Begitu ternyata. Jadi memang kita harus pastikan saja gitu ya. Jangan fokus kepada ketidakpastian ini gitu ya, dokter ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi, dokter, dari Ibu Lili Setiawati di Grobogan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon solusinya Ibu. Anak kami ini baru kelas 2 di Ponpes MTA. Dia pengen pindah sekolah, pengen pindah SMP. Dia selalu bilang pengen pulang, pengen dijemput. Kalau tidak dijemput mau kabur. Kami sebagai orang tua harus bagaimana cara menasihati anak kami. Tapi setiap kami nasihati sudah marah-marah dan tidak mau mendengarkan. Gitu, dokter. Ya, ini kisah umum ini. Beberapa memang kami dapat pasien dari Ponpes ya, bukan cuma Ponpes sih, dari boardingnya sekolah terkait dengan anak yang nggak kerasan gitu ya. Oke. Kita lihat dulu si anak ini dulu masuk situ inisiatif sendiri atau orang tua disuruh. Walaupun sebenarnya maksud orang tua itu bagus ya, untuk bentuk anak di tempat yang baik. Kita lakukan harapannya saat menggiring, membuat menggiring, mengirim anak ke sekolahan tertentu itu sudah antan-antan, udah direncanakan. Jadi 1 tahun tuh anak itu sudah kayak di frame untuk di sini belajar gini, nanti membuat kita gini, anak itu udah ada bayangan, sehingga masuk tuh udah klik harapannya. Jadi jangan saat pas kelas lulusan langsung diantar ke sana. Harapannya nantinya, ini kan sudah kadung, sudah terlanjur di dalam. Sudah di dalam, kita tanyakan, kalau anak sudah marah-marah, kita tanyakan ke guru kelasnya dulu, atau bahasanya wali asuh, atau pengasuh atau apalah itu. Benar si anak ini dalam berinteraksi, dalam menyelesaikan tugas, gitu ya, dalam penerimaan dirinya terkait tugas-tugas atau hukuman-hukuman. Karena ada yang ternyata bukan dibully ya, bully itu relatif, diladai atau diejek versi dia. Setelah dilakukan konfirmasi, ternyata memang sempat dilok gitu bahasa dilok gitu, bahasa Indonesianya dibilangin dikatain gitu ya. Kamu tuh orangnya gini, ini jokes si ngomong itu, tapi dia menerimanya diejek. Nah, terus belum lagi dari si B, si C. Nah, lama-lama dia nggak nyaman. Nah, kita tanya belakangnya, nggak ketanya anaknya, kita tanya sekitarnya dulu, teman-temannya. Bagaimana si anak ini dalam mensikapi
teman-temannya. Selain itu kita juga bahasanya minta tolong apa ya, sebagai orang ketiga, gurunya. Artinya mungkin ada guru yang didengar, sehingga harapannya gurunya itu bisa, oh kamu memang kelas 2 itu kan berat-beratnya mungkin ya, sudah mulai ada target-targetnya lebih tinggi gitu ya. Tapi nanti kalau kelas 3 nanti sudah begini-begini, kelas 4 begini-begini, nanti kalau lulus begini nanti tidak berhenti di kelas 2 aja, kita kabarkan di kelas 3 lebih nyaman, nanti sudah lebih gini loh. Jadi, tapi yang tahu kan gurunya ya. Jadi harapannya ada guru yang bisa diajak kerjasama, bisa diajak kerjasama untuk menguatkan rasa gitu betul. ya. Sehingga harapannya bisa membuat dia itu, oh ternyata, karena kadang dia cuma lihat luarnya, kesannya kayak hukuman aja, kayak tugas aja. Padahal di situ juga cukup banyak yang bisa membuat dia nyaman. Dan kalau kita bertemu dengan anak, pertanyaannya, ada yang nyaman nggak di sini? Nah, kita tanya ke sana. Ya makanannya enak sih. Nah, mungkin itu bisa kita jadikan tempat masuk untuk dia, ternyata di pondok ada yang nyaman walaupun hanya dimakan saat ini. Nah, mungkin nanti berkembang temannya, pelajarannya, oh ternyata mengasihkan sesuatu tentunya. Jadi kita dalam berinteraksi tidak menuntut untuk piye bijimu, gimana sekolahmu, gimana. Kadang itu yang menjadikan anak itu terengah-engah di pondok. Merasa berat mungkin di situ gitu ya. Jadi kita butuh orang ketiga juga. Semoga bisa menjadi solusi gitu ya untuk Ibu Lilis dari Grobogan gitu. Nah, tadi kita juga bahas bagaimana mungkin teman dan juga ketidakpastian masa depannya juga jadi faktor bagaimana anak muda nanti bisa merasakan gangguan mental atau stres gitu ya. Nah, sekarang bagaimana nih dokter cara atau tips gampangnya anak-anak muda ini bisa mengelola stres sendiri misalnya, atau mungkin haruskah membutuhkan orang lain, bagaimana caranya nih dokter? Terkait pengelolaan stres itu, yang pertama adalah lifestyle-nya itu healthy, sehat. Mulai dari tidur cukup. Cukup ini sekitar 5-8 jam. Ini sifatnya relatif. Dalam 24 jam. Bukan malam aja, tapi dalam 24 jam. Karena dengan tidur cukup, dia bisa tune up regenerasi sel-selnya, include otaknya, sehingga dia bisa, tubuh itu full charge dalam menghadapi sebuah aksi sehingga memberikan reaksi yang bagus. Mulai dari tidur cukup sudah membantu. Makanan yang sehat itu bisa membantu terkait nutrisi otaknya, nutrisi pada fisiknya. Karena untuk menjadi sakit mental kan juga kadang berasal dari fisiknya yang tidak sehat. Mulai dari makannya, kemudian dengan olahraganya, exercise itu bisa membantu kita dalam mengeluarkan bahasanya hormon endorfinnya. Dan exercise itu tidak harus yang mahal ya, kita cukup sepedaan, jogging, jalan seminggu 150-250 menit, di breakdown dalam waktu 1 minggu. Olahraga ringan sedang, bukan berat itu misalnya kita sepedaan ke Tawangmangu itu kan masuk berat itu bukan olahraga itu ya, itu hobi gitu. Nah, jadi kita cukup di sepedaan datar aja. Selain itu kita bisa dengan membatasi digital, karena kadang itu juga pintu masuk untuk menjadi sakit ya. Dan jika kita kenali kita nyaman tuh bagaimana, tidak nyaman tuh bagaimana, sehingga dengan kita mengenali kita itu kita punya batasan. Oh, aku sudah cukup ini, aku tidak bisa mikir lagi nih, aku cuma bisa memikir atau melakukan tugas itu cukup di 5 saja. Kalau nanti aku lebihkan di 6, badan nggak kuat. Nah, jadi kita memiliki kemampuan untuk mengetahui kemampuan dan keterbatasan diri kita, sehingga kita bisa mengenal kata tidak, saya sudah cukup, tidak bisa lagi untuk melakukan pekerjaan itu. Dan kalau dipaksakan, hasilnya malah tidak bagus. Jadi sangat mengenali diri kita sendiri. 3 ini yang bisa dilakukan gitu ya dokter ya, bagaimana kita bisa mengelola stres gitu. Yang pertama adalah menerapkan pola hidup sehat gitu ya. Yang kedua, membatasi konsumsi konten digital, pastinya kita batasi hanya dengan konten-konten yang baik gitu ya dokter ya. Tidak konten-konten yang mungkin membuat kita merasa semakin
misalnya kalau di media sosial membandingkan diri dengan Ya, orang lain itu. gitu dokter ya, dan untuk mungkin hal-hal buruk lainnya gitu, dan juga yang terakhir kenali dirinya gitu. Nah, untuk mengenali diri ini mungkin ada beberapa orang yang masih berat dokter. Bagaimana nih kita bisa menerima bahwa memang setiap manusia ini kan tidak sempurna, dan bagaimana kita bisa menerima ketidaksempurnaan diri kita ini dokter? Dalam kita mengenali diri kita, kemampuan kita, kita perlu mengubah cara berpikir kita bahwa orang itu sama dengan sempurna. Ya, Oke. orang lain sama dengan sempurna, kita tidak sempurna gitu. Tidak. Tidak, Harusnya artinya ya. gini, standar sempurna itu kadang yang buat kan kita juga. Sempurna jika pelajaran A sampai Z 10 semua, gitu ya. Tapi ternyata saya cuma bisa di A sampai B aja, yang lainnya nggak bisa. Apakah saya sama dengan tidak sempurna? Oh, kayaknya nggak deh, karena aku memang itu nggak bisa. Oke. Jadi kita mengenali kita tidak bisa dulu. Oke. Ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Dan berbaik hati pada diri sendiri. Betul sekali. Berhenti menghakimi. Bahwa oke lah, saya pernah gagal, tapi saya juga banyak sukses, banyak bisa, sehingga tidak menjadikan kita itu selalu bisa, pasti kita pernah tidak bisa. Dan tidak menjadikan mengelola harapan itu tidak menjadikan sebuah target yang harus. Target memang perlu dibuat, tapi tidak mesti harus tercapai. Selain itu, jadikan kegagalan itu sebagai teman, itu artinya kita akan berteman dengan berhasil, tapi juga berteman dengan gagal. Karena gagal itu adalah berhasilan yang tertunda, akan berhasil pada saatnya. Gitu ya. Nah, gagal bukan berarti juga kita gagal dan nggak berhasil nanti di step selanjutnya. Bisa saja mungkin kita gagal saat ini, di step selanjutnya kita akan berhasil gitu ya dokter ya. Tadi kenali diri sendiri gitu ya, bagaimana kita bisa berbaik hati dengan diri sendiri. Masa sih kita dari orang lain ada tekanan, masa dari diri kita sendiri juga ada tekanan gitu. Kasihan sekali ya dokter ya. Nah, ini juga bisa dilakukan tadi ya, terkait bagaimana kita bisa mengelola stres. Tentunya kelola dengan pola hidup yang sehat, batasi konsumsi konten digital, dan juga tentunya juga yang terakhir kenali dirinya gitu ya dokter ya. Luar biasa nih, semoga tentunya juga bisa diterapkan oleh pemirsa dan juga pendengar yang saat ini menyimak gitu dokter. Ini dokter, mungkin satu kalimat deh untuk menyemangati generasi muda saat ini, apa nih dokter? Kesehatan mentalmu sama nyatanya dengan kesehatan fisikmu. Dan meminta bantuan terkait ketidakmampuan bukan pula sebuah tanda kelemahan. Nah, itu dia gitu ya pemirsa dan juga pendengar. Tentunya terima kasih dokter untuk ilmunya hari ini luar biasa. Mungkin banyak juga pemirsa dan pendengar yang saat ini sedang berjuang melawan stresnya gitu ya. Semoga tentunya bisa segera selesai dan semoga bisa menemukan solusinya gitu. Terima kasih dokter, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa MTA TV dan juga saudaraku pendengar, usai sudah perjumpaan kita dalam program Ruang Psikologi hari ini, tentunya terus saksikan program Ruang Psikologi setiap hari Jumat pukul 1 siang hanya di MTA TV channel terpilih. Akhirnya saya Amalia Tina mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.